Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Nurul Khalifah dari kelas 9C SMP Negeri 22 Kota Serang. Jadi di sini saya akan menjelaskan evolusi komunikasi dari masa ke masa. Simak terus ya, biar kalian semua tahu. Jadi, yang pertama digunakan untuk komunikasi yaitu merpati pos. Merpati pos pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad bernama Nuridin. Ada yang tahu mengapa merpati pos digunakan untuk komunikasi? Apakah ada yang tahu mengapa merpati pos digunakan untuk alat komunikasi? Jawabannya, karena merpati pos memiliki daya ingat yang kuat. Sedangkan burung-burung yang lain tidak seperti merpati pos. Dan sinyal asap dan merpati pos. Sinyal asap merpati pos. Pada zaman kuno, manusia menggunakan sinyal asap dan merpati pos untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Metode ini kemungkinan komunikasi antara komunitas yang terpisah secara geografis, meskipun masih terbatas pada jarak dan kecepatan. Tulisan dan surat. Dengan penemuan tulisan di Mesir kuno dan Tiongkok, manusia mulai merekam pesan dalam bentuk simbol dan teks. Surat-surat ditulis di media seperti papirus dan kertas, yang kemudian dikirimkan melalui berbagai jalur pos. Pada tahun 1146, untuk mengirimkan pesan di dalam pekerjaannya. Selain itu, penggunaan merpati pos juga sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar tahun 1350 sebelum Masehi. Dan pada abad ke-19, revolusi industri dan penemuan kunci. Berikut adalah perkembangan teknologi komunikasi abad ke-19, yaitu ada telegraf 1850. Samuel Morse menciptakan telegraf yang kemungkinan pengiriman pesan melalui kabel dengan menggunakan kode Morse. Ini adalah lompatan besar dalam komunikasi. Kemungkinan pesan dikirim dalam hitungan menit daripada hari atau minggu. Dan pada 1870, Alexander Graham Bell mengembangkan telepon yang kemungkinan komunikasi suara langsung melalui kabel. Ini membuka era baru dalam interaksi jarak jauh, menghubungkan orang-orang dengan cara yang lebih pribadi dan langsung. Dan pada abad ke-20, era elektronik dan digital. Berikut adalah perkembangan teknologi komunikasi abad ke-20. Televisi dan radio ditemukan pada tahun 1920. Penemuan radio dan televisi kemungkinan menyebarkan informasi secara massal dan real time. Radio menawarkan siaran audio langsung, sedangkan televisi menambahkan dimensi visual pada komunikasi. Komputer dan internet 1960 hingga 1990. Penemuan komputer pribadi dan perkembangan internet mengubah lanskap komunikasi secara drastis. Email, pesan instan, dan situs web menjadi alat utama untuk komunikasi dan pertukaran informasi. Dan pada abad ke-21, era digital dan mobile. Berikut adalah perkembangan teknologi komunikasi abad ke-21. Abad ke-21, smartphone dan media sosial. Dengan munculnya smartphone, komunikasi menjadi lebih mobile dan terintegrasi. Aplikasi berpesan seperti WhatsApp, serta platform media sosial seperti Facebook, Twitter, kemungkinan komunikasi instan, dan berbagai informasi secara global. Internet of Things LoT dan 5G. Teknologi LoT memperkenalkan konektivitas antara perangkat, kemungkinan komunikasi antara berbagai jenis target. Jaringan 5G menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi dan teknologi LoT memperkenalkan konektivitas antara perangkat, kemungkinan komunikasi antara berbagai jenis gadget.
Jaringan 5G menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, mendukung aplikasi seperti augmented reality dan kendaraan otonom. Perkembangan teknologi komunikasi terus berlanjut dengan informasi baru yang terus mengaruhi cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap langkah dalam evolusi ini telah membawa perubahan besar, menjadikan komunikasi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terhubung dari sebelumnya. Mungkin itu saja mengenai evolusi komunikasi dari masa ke masa.